Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ibu, bapak, adik-adik dan hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa 3 hari sekarang ini. Mungkin yang mulai dari tanggal 18 sudah 4 hari. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan fardu-fardu yang Allah wajibkan kepada kita. Dan fardu itu sesuatu yang disenangi oleh Allah. Maka kalau kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya, itu membuat Allah senang pada kita. Dan kalau Allah sudah senang, maka ya kita akan diberi berkah yang banyak. Hadirin, ketika ke restoran, ada yang menarik saya, itu tulisan bunyinya "You are what you eat". You are what you eat, artinya engkau adalah apa yang kau makan. Saya tidak tahu ini dari mana diambilnya, akan tetapi mungkin ini juga bisa sejalan dengan Islam. Mungkin maksudnya kalau kita makannya babi, ya nanti mungkin tingkah laku kita menyerupai. You are what you eat. Artinya apa? Bahwa yang kita makan itu punya pengaruh terhadap sikap dan tindakan kita. Hadirin, nampaknya kalau Islam tidak hanya apa yang dimakan, tetapi bagaimana cara makannya. Mungkin yang barangkali di samping apa yang dimakan juga bagaimana cara makannya. Itulah maka kalau Rasul memberikan kriteria yang sangat relatif, itu apa? Nahnu qaumun la naqul hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami ini kelompok orang yang kalau enggak lapar enggak makan. Ini barangkali bisa bertentangan dengan dokter nih, harus makan nih, kalau enggak nanti kita lemas. Ini kata Nabi, nahnu qaumun la naqul hatta najua. Kita enggak makan sebelum lapar. Wa idza akalna la nashba. Kalau kita makan enggak sampai kenyang. Ini kan masing-masing orang beda-beda nih. Ada yang makannya 2 piring, ada yang 3 piring, ada yang setengah piring gitu ya. Beda-beda, mungkin tergantung kalau yang orangnya gemuk mungkin makan banyak gitu ya. Tapi begitu, ukurannya sangat relatif. Tidak makan sebelum lapar, kalau makan tidak sampai kenyang. Hanya kebanyakan kita suka kalau enak ya sikat terus gitu ya. Hadirin, manusia ini membutuhkan makan. Kalau nggak makan, nggak minum, bisa meninggal. Itulah maka makan itu bagian penting dari kebutuhan manusia, karena manusia ini terdiri dari fisik dan rohani. Fisik itu makanannya ya yang kita makan itu nasi, mungkin yang orang Indonesia, orang-orang Barat mungkin roti begitu. Nah, kalau kita tidak mau makan, ada yang kadang terlalu semangat. Ada di antara sahabat Nabi yang saya mau puasa terus, nggak makan cuma sekali 2 hari dan seterusnya. Kata Nabi, ya jangan. Inna li badanika alaika haqqan. Itu badanmu punya hak untuk kau beri makan. Kalau enggak berarti kita salah. Mungkin tidak hanya makan, juga bisa olahraga. Maka
Kita yang mungkin tidak olahraga berarti kurang memperhatikan kebutuhan badan. Hadirin, ini judul yang diberikan ke saya, puasa dan kesehatan jasmani. Saya ini bukan dokter, saya nggak tahu persis bagaimana. Secara umum kata Ibnu Qayyim, orang kalau makannya pas sesuai dengan kebutuhan badannya, dia sehat. Kalau kelebihan sakit, kekurangan sakit. Artinya apa? Kalau kata al-hikmah, halakamru'un lam ya'rif qadirahu. Orang akan binasa kalau nggak tahu ukuran dirinya. Yang tahu ukuran kita adalah kita sendiri. Itulah maka dokter sering mengatakan dokter yang terbaik ya kita sendiri. Karena kita yang tahu sejarah kita sendiri gitu kan. Hadirin, kata tulisan, kalau kita puasa berarti kan kita mengurangi makan selama siang hari kita tidak makan, itu punya pengaruh fisik kita. Katanya diantaranya itu bermanfaat untuk detox. Detox artinya mengeluarkan racun-racun. Karena ketika tidak kita isi, maka fisiknya akan memanfaatkan potensi yang ada. Mungkin lemak-lemak yang ada kandungan-kandungan racunnya itu akan dipakai untuk energi bergerak gitu kan. Sehingga ketika kita puasa itu racunnya dikeluarkan, lemak-lemak yang lebih ini juga dikeluarkan, dipakai untuk energi sehingga akan lebih sehat. Lebih dari itu, kata tulisan yang mungkin ini dokter, juga bisa mengatur kolesterol. Mungkin jika kita makan tidak banyak, termasuk yang mengandung minyak-minyak kan kolesterol ini. Nah ini ketika kita puasa itu bisa mengurangi kolesterol. Dan kadang juga itu bisa memperlancar perjalanan darah sehingga mungkin bisa menghindari yang namanya serangan jantung atau mungkin stroke. Ini analisis mereka begitu. Samping kata termasuk mungkin kata hikmah mengatakan apa? Al-fitnah tulhibul fitnah. Perut yang kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Ini makanya jangan terlalu kenyang karena bikin ngantuk, akhirnya ya gitu. Konon ketika perut kita kenyang maka oksigen kita ini digunakan untuk ngurusi pencernakan sehingga yang ke otak ini berkurang, maka dia ngantuk gitu. Nah, maka ketika kita berpuasa itu kita bertambah cerdas, bertambah keseimbangan antara fisik dengan psikologis itu seimbang, sehingga orang akan berpikir yang terkontrol. Di antara analisis para ahli kesehatan begitu, hingga puasa, maka kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Maka bertanya, loh kalau saya punya mah, ini kalau puasa tambah sakit dong. Nah ini mungkin bagaimana kita mengaturnya. Tapi kalau memang mungkin kata dokter, nanti kalau kamu puasa ini kamu malah justru sakit ini, mungkin bagus ya mengikuti anjuran dokter, karena memang agama Islam itu agama yang mudah, tidak menyulitkan. Nah, bagi yang sakit dibolehkan untuk tidak puasa, nanti mengganti di hari yang lain. Bagi yang bepergian, bahkan yang sakitnya memang sudah tua, tidak bisa lagi nanti itu mengganti di hari yang lain, dibolehkan membayar fidyah. Betapa gampangnya Islam. Yang penting masih punya kekuatan rohaniyah untuk selalu berhadapan atau selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya puasa ini merupakan kekuatan rohaniyah yang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka ketika kita puasa kita nggak berani makan di siang hari, gitu kan? Nggak berani mungkin bergaul dengan istri di siang hari. Nah, ini
Ini tentu intinya adalah karena kita ketika itu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka Nabi pernah mengatakan, kalau kita ingat Allah sama dengan kita hidup. Kalau kita lupa Allah sama dengan kita mati. Itulah maka ingat Allah itu sesuatu yang sangat penting, dan itu dikuatkan ketika kita berpuasa. Karena tadi itu, kalau kita puasa meskipun nggak ada orang, mungkin kita di dalam kamar yang tersendiri, tetap kita nggak akan mau makan dan minum, karena kita ingat Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Ini agaknya itu suatu latihan rohaniah yang sangat penting, yang membuat kita menjadi semakin kuat iman kita, semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan puasa kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa memperkuat kesehatan fisik kita, bisa memperkuat keseimbangan kita, sehingga mudah-mudahan puasa membuat hidup kita lebih baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.